Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya Davi Napitupulo di channel saya Davi Dorcas Official. Gimana kabarnya sobat-sobat semuanya? Pastinya kabarnya baik ya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi biologi dengan topik protozoa. Protozoa ini merupakan bagian dari si protista atau contoh dari si protista. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai protista. Bagi sobat-sobat Davi Dorcas Official yang belum menonton, silahkan ditonton. Dan kali ini kita bahas kelanjutan daripada protista, yaitu namanya protozoa. Baik sobat-sobatku semuanya, sebelum kita lanjut mengenai protozoa, jangan lupa ya, jangan lupa support channel saya dengan cara klik tombol like, kemudian komen di kolom komentar. Selanjutnya adalah share ke media sosial kalian semuanya, dan yang terakhir adalah subscribe. Sobat-sobatku, subscribe itu gratis loh ya. Jadi tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya. Oke? Protozoa. Apa arti dari protozoa ya? Baik sobat-sobatku, kita pelajari sebentar mengenai protozoa ya. Nah, kalau ditanya artinya dari bahasa Yunani ya. Ini berasal dari bahasa Yunaninya. Protozoa itu ada dua kata namanya. Yang pertama adalah protos. Protos itu artinya pertama. Kemudian zoon atau zoon itu artinya hewan. Berarti dari bahasa Yunaninya, arti dari protozoa itu sendiri adalah hewan pertama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari si protozoa. Ini sekaligus juga nanti membedakan dua, kan ada tiga tuh protista. Mirip hewan namanya protozoa, mirip tumbuhan namanya alga, dan mirip jamur namanya Myxomicota. Jadi sekaligus perbedaannya juga nanti. Nah, ciri-ciri yang pertama itu pastinya adalah eukariotik. Apa itu eukariotik? Udah biasa ya eukariotik? Ya, udah pernah juga saya singgung. Eukariotik adalah makhluk hidup yang sudah memiliki membran inti sel. Jadi inti selnya sudah ada pembungkusnya, ada penutupnya. Jadi dia nggak telanjang lagi, sama seperti kita manusia ataupun hewan dan tumbuhan. Jadi kategori eukariotik, itu yang pertama. Yang kedua, khusus yang namanya protozoa, itu secara umum dia punya alat gerak. Jadi bergerak secara aktif. Beda dengan tumbuhan, beda dengan alga. Kalau alga, tumbuhan, mereka kan kategori pergerakan yang pasif. Khusus yang namanya si kelompok protozoa, mereka seperti kita, aktif ya. Ya, bergerak secara aktif. Nah, dan karena dari pergerakannya ini nanti dikelompokkan si protozoanya. Ada yang bergerak menggunakan kaki semu, ada yang menggunakan bulu getar, ada yang menggunakan bulu cambuk, kira-kira seperti itu dia. Jadi dia bergerak secara aktif. Ciri yang ketiga itu pastinya adalah heterotrof. Protozoa itu tidak punya klorofil, jadi tidak bisa membentuk makanan sendiri. Tidak memiliki yang namanya klorofil, berarti tidak bisa berfotosintesis. Ciri yang keempat itu adalah protozoa itu uniseluler atau bersel satu. Jadi semua protozoa nanti contoh-contohnya semua itu bersel satu, berarti sama seperti bakteri ya. Makanya untuk melihat mengamati bentuk tubuh dari si protozoa kita harus menggunakan mikroskop. Berikutnya ciri yang kelima mengenai kehidupannya. Nah, hidupnya ini bebas ya. Ada lokasinya, ada yang di tanah, ada yang di air, ada yang di tempat yang basah, kemudian ada yang parasit juga. Apalagi ya? Ada juga yang koloni, dia hidupnya sendiri. Ada yang soliter, ada yang berkelompok ya. Jadi bervariasi. Sebenarnya untuk ciri-ciri banyak ya, ciri-ciri protozoa banyak. Tapi
Kita lihat yang penting-penting saja, kira-kira 5 ciri saja kita buat. Nah, berikutnya kita lihat mengenai klasifikasi pengelompokan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, berdasarkan alat geraknya, karena kan protozoa ini cenderung kepada hewan kelompoknya ya. Jadi bergerak secara aktif. Berdasarkan alat geraknya kita bagi menjadi 4 kelompok si protozoa ya. Yang pertama itu namanya Rhizopoda. Rhizopoda ini bergerak menggunakan kaki semu atau Pseudopodia. Yang kedua itu namanya Flagellata. Flagellata ini dia bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Dan yang ketiga namanya adalah Ciliata atau Ciliopora. Ini bergerak menggunakan silia atau bulu getar. Dan yang terakhir itu adalah namanya Sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Artinya dia bergerak secara pasif. Jadi sesuai dengan ciri yang tadi ya. Yang ciri tadi kan bergerak secara aktif. Itu secara general, secara umum. Dan memang sejauh ini hanya si Sporozoa memang yang kategori bergerak secara pasif. Ya. Itu dia mengenai pengelompokannya ada 4, Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Dan biasanya ditanya di soal-soal biologi biasanya adalah contoh-contohnya apa saja, dan jangan salah masuk kelompok ya. Maksudnya contoh Rhizopoda, contoh flagel, jangan kebalik. Dan yang ditanya juga biasanya yang parasit yang mana, penyakitnya apa saja, kira-kira begitu. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu namanya adalah kelompok Rhizopoda. Rhizopoda ini sama dengan Sarcodina ya. Jadi ada sinonimnya. Nah, langsung aja contohnya yang paling gampang itu adalah amuba. Amuba proteus. Ini gambarnya. Nah, si amuba ini dia, ini sangat terkenal ya. Nah, amuba ini yang penting dari sini adalah biasa ditanya mengenai kaki semunya. Ini bagian kaki semunya namanya Pseudopodia. Itu adalah kaki semu ya. Kemudian ada vakuola. Dan vakuola ini pernah juga ditanya di soal PTN, soal ujian semester berupa esai ya. Pertanyaannya biasanya vakuola pada protozoa itu fungsinya apa saja. Jadi untuk amuba atau untuk protozoa secara umum ya, vakuola itu ada 2. Ada vakuola kontraktil sama dengan vakuola berdenyut. Satu lagi ada namanya vakuola makanan atau vakuola yang non kontraktil. Jadi itu biasa yang ditanya. Ini dia vakuola makanannya, ini vakuola berdenyut atau kontraktilnya. Gampang sih kalau fungsinya. Kalau dia vakuola makanan dia berperan untuk sebagai alat pencernaan makanan secara intraseluler atau di dalam sel. Tapi kalau dia si vakuola kontraktil dia sebagai alat ekskresi pengeluaran zat sisa, bisa juga sebagai alat osmoregulasi atau pengatur tekanan osmotik cairannya. Nah, kira-kira begitu dia, ya. Untuk contoh dari Rhizopoda ini sebenarnya banyak ya. Tadi yang paling terkenal itu adalah ada amoeba, ada juga yang lain namanya radiolaria, ada foraminifera, ada juga entamuba, banyak sebenarnya ya. Ini gambar-gambarnya beberapa. Protozoa yang kedua namanya adalah Flagellata. Nah, ini kelompok protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Bulu cambuk gambarnya seperti ini nih. Nah contoh yang terkenal itu adalah Euglena viridis. Euglena viridis yang bagian sini dia, ini gambarnya. Nah, Euglena viridis ini ada beberapa buku mengatakan ini bisa masuk kategori alga, bisa juga dia masuk kategori protozoa karena dia bisa berfotosintesis. Jadi ini agak rancu ya, tapi informasi seperti itu dia. Jadi bisa sebagai alga, bisa juga sebagai hewan atau protozoa. Nah, Euglena viridis ini contoh yang umum untuk kelompok Flagellata. Ada juga contoh yang lain sebenarnya. Ada Trypanosoma gambiensis, ada Leishmania, ya. Ini beberapa gambarnya.
Kelompok protozoa yang ketiga adalah Ciliata atau Ciliopora. Nah, kelompok protozoa ini bergerak dengan menggunakan silia atau bulu getar. Contoh yang paling terkenal di sini adalah Paramecium caudatum. Paramecium caudatum ini gambarnya seperti ini ya. Dia seperti bentuk sandal ya. Ada yang bilang sandal swallow gitu ya. Nah, seperti ini bentuknya. Dan komponen isi bagian-bagiannya juga cukup lengkap ya. Ada vakuola kontraktil, ada vakuola makanan juga ya. Kemudian ada juga mikronukleus, inti sel yang kecil, ada juga makronukleus. Dan di sini biasa ditanya adalah tentang reproduksi secara seksual, namanya konjugasi. Jadi pada Paramecium caudatum ini dia melakukan proses konjugasi dengan menggunakan peleburan antara mikronukleus. Jadi inti sel yang kecil saling melebur sehingga terbentuk yang namanya anak dari si Paramecium caudatum. Kelompok protozoa yang keempat itu adalah sporozoa. Ini tadi yang saya katakan, dia bergerak secara pasif karena tidak memiliki alat gerak. Nah, walaupun dia tidak memiliki alat gerak, dia bersifat parasit. Memang sebelumnya ada juga yang parasit ya. Di flagellata ada juga yang parasit. Rata-rata ada yang parasit. Rhizopoda juga ada atau Sarcodina juga ada. Nah, untuk yang sporozoa ini yang terkenal itu adalah si Paramecium malariae. Nah, jadi ini adalah parasit yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Dan biasanya di soal itu ditanya mengenai reproduksinya. Jadi reproduksi pada Plasmodium malariae ini itu bisa terjadi di dua lokasi, di tubuh manusia dan juga di tubuh nyamuk. Dan nyamuknya itu terkenal adalah nyamuk Anopheles betina. Kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar nomor 1, 2, 3, 4. Ya sebelumnya minta maaf gambarnya terbalik-balik ya, nggak apa-apa ya. Fokus ke nomornya aja 1, 2, 3, 4. Protozoa yang tergolong kelas Ciliata atau Ciliopora adalah 1 dan nomor 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4 atau D 1 dan 4. Ketepatan pilihannya di sini cuman A sampai D ya. Nah, kita lihat nomor yang pertama itu adalah si Cilodon. Nah, Cilodon ya. Cilodon itu masuk ke Ciliata. Yang kedua itu Amuba. Amuba itu masuk ke nomor 1 yaitu Rhizopoda. Maksudnya kelas Rhizopoda ya. Yang nomor 3 itu adalah Euglena. Berarti karena ada cambuk ya, bulu cambuk di situ, berarti dia adalah flagellata. Dan nomor 4 itu adalah si Paramecium. Jadi yang termasuk Ciliata itu adalah nomor 1 dan nomor 4. Sehingga jawabannya adalah D, 1 dan 4. Kita lanjut soal nomor 2. Ini soalnya mudah-mudah ya. Nomor 2, protozoa yang beralat gerak berupa rambut getar adalah kelompok berupa rambut getar. Oh, gampang sekali. A. Flagellata, B. Ciliata, C. Sporozoa, D. Rhizopoda, atau E. Vakuola. Ini ketepatan pilihannya ada sampai E ya. Nah, kalau dia bulu getar berarti Ciliata. Jadi jawabannya adalah B. Ciliata. Gampang ya. Soal yang nomor 3, protozoa dibedakan berdasarkan ada tidaknya A. cara hidup, B. makanan, C. bentuk tubuh, D. alat gerak, atau E. habitat. Nah, untuk dasar pengelompokannya ini itu adalah berdasarkan alat geraknya. Jadi jawabannya adalah D. Mudah sekali ya. Soal nomor yang terakhir, soal nomor 4. Protozoa yang tidak mempunyai alat gerak adalah, oh gampang sekali ya. A. Rhizopoda, B. Flagellata, C. Sporozoa, D. Ciliata, E. Sarcodina. Nah, bagi yang sudah mengikuti materinya tadi gampang ya. Yang tidak punya alat gerak adalah yang keempat tadi yaitu Sporozoa. Jadi jawabannya adalah C. Oke, jadi soal-soalnya mudah-mudah ya.
Ini sengaja dibuat supaya mengawali pembelajaran dengan mudah. Oke? Kalau misalnya ada soal dari sobat-sobat David Dorcas Official yang ada soal-soal biologinya, boleh di komen, boleh request biar kita bahas sama-sama. Oke?